Jawab Rocky. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik. Melalui hari ini. 91. Ini bukan apa yang aku bayangkan. Kapal pesiar berwarna hijau super mewah tiba-tiba muncul di dermaga. Kapal pesiar ini tingginya sekitar 110 meter dengan desain keseluruhan yang sangat berteknologi. Benar-benar mengubah persepsi orang tentang kapal pesiar. Ini seperti orang-orang kampung yang hanya pernah melihat traktor. Lalu tiba-tiba sebuah mobil sport Ferrari muncul. Semua turis di dermaga terkejut. Ya Tuhan. Apa itu? Apa itu kapal perang alien? Apa itu UFO? Ini seperti hayalan. Tidak bisa dipercaya. Ini fata morgana. Palsu. Kan? Tidak mungkin kapal pesiar terlihat seperti ini. Oh, Tuhan. Jika aku tidak salah, seharusnya ini kapal pesiar bertenaga hidrogen pertama di dunia. Aqua. Aqua. Oh, aku tahu. Ini kapal pesiar Bill Gates, mantan orang terkaya di dunia. Ku dengar dia menghabiskan 9 triliun. Benar-benar orang kaya. Sinting. Bukankah itu berarti kapal pesiar ini tidak akan tersedia selama 2 tahun? Tapi sekarang muncul begitu saja. Hari ini Bill Gates juga yang sudah menutup dermaga. Kan? Benar-benar keren. Turis yang tak terhitung jumlahnya mengangkat ponsel mereka satu demi satu ke arah kapal pesiar super mewah. Mengambil foto, mempostingnya, dan mengirim video pendek. Pada saat ini, Cynthia dan Julius berada di sisi dermaga. Keduanya menatap kapal pesiar super mewah di kejauhan sambil tercengang. Cynthia menunjuk ke kapal pesiar di kejauhan dan menatap Sean. Pada saat ini, napasnya tampak semakin memburu. Sean, kapal pesiar itu. Sean tersenyum ringan dan berkata, "Ya, itu kapal pesiar yang aku siapkan." "Tidak mungkin," sahut Julius tanpa sungkan. Julius menelepon dan bertanya pada bos Banten. Orang itu bilang dermaga sudah diambil alih oleh orang yang sangat berkuasa malam ini. Jelas Julius berpikir bahwa orang ini tidak mungkin Sean yang hanyalah seorang kurir pengantar paket. Cynthia berdebat dengannya. Pacarku tidak pernah membual. Sean, aku percaya padamu. Pada saat ini, Cynthia mengerti kenapa Sean terus menyuruhnya menunggu di sini. Selain itu, Cynthia juga tahu bahwa Sean dapat menggunakan identitas keluarga Yuwono untuk melakukan ini. Wajah Julius sangat tidak enak dipandang. Mungkinkah pria bernama Sean ini tidak berbohong? Mungkinkah bocah ini adalah orang hebat yang berpura-pura miskin? Awalnya Julius juga ingin mengemudikan kapal pesiar seharga 100 miliar untuk mempermalukan si bocah Sean, lalu membuatnya tahu diri dan meninggalkan Cynthia lebih cepat. Tanpa diduga, Sean ternyata menyiapkan kapal pesiar senilai 10 triliun. Permainannya ini terlalu tidak main-main. Mereka bertiga semua menatap kapal pesiar dari kejauhan. Lalu, Julius tiba-tiba mendapati kapal pesiar itu berhenti. Julius tersenyum dan berkata, "Dik Sean, bukankah kamu bilang itu kapal yang sudah kamu siapkan? Kalau begitu, seharusnya mereka tahu di mana posisi kita, kan? Kenapa mereka malah berhenti di situ dan tidak datang kemari?" Tak hanya Julius, Cynthia juga merasa itu sangat aneh. Tempat mereka berdiri masih jauh dari posisi kapal pesiar. Jika mereka berjalan ke sana, entah akan memakan waktu berapa lama. Cynthia memandang Sean dan bertanya, "Bagaimana kalau kamu menelepon staf kapal pesiar dan menyuruh mereka mendekat kemari?" Sean menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu." Kemudian, Sean memandang Julius dan berkata, "Presdir Julius, kami memesan tempat untuk jam 8. Jangan khawatir. Kita akan berada di kapal pesiar tepat waktu pada jam 8. Saya berjanji untuk tidak menyia-nyiakan 1 menit waktu Anda yang berharga." Cih. Julius mendengus dingin. Dia sebenarnya ingin melihat bagaimana Sean bisa tepat waktu.
Kemudian, Julius melihat waktu sudah menunjukkan pukul 8 kurang 8 menit. Sementara selama 5 menit berikutnya, Sean masih tidak melakukan apa-apa. Orang-orang di dermaga yang berkumpul semakin bertambah. Warga-warga yang tak terhitung jumlahnya juga datang untuk mengambil foto kapal pesiar yang terparkir dan banyak orang bahkan memanggil nama Bill Gates. Pada pukul 8 kurang 2 menit, Cynthia sedikit cemas. Dia mengguncang lengan Sean dan memanggil, "Sean," dilihat dari jarak antara mereka dan kapal pesiar. Sepertinya mereka tidak akan bisa naik kapal pesiar sama sekali dalam 2 menit. Julius menunjuk jam tangannya dan berkata dengan dingin, "Sudah hampir jam 8. Jika seseorang tidak dapat memenuhi janjinya, aku rasa makan malam hari ini sudah tidak perlu." Pada saat ini, terdengar seruan dari kejauhan. "Sinting. Apa itu?" Tanda seru. Helikopter. Helikopter muncul dari kapal pesiar. Itu pasti helikopter listrik pertama di dunia. Sungguh mewah. Ada landasan helikopter di kapal pesiar. Helikopter. Helikopter yang sangat keren. Ada 6 kipas di atasnya. Nak, itu namanya baling-baling. Cepat tersenyum. Aku akan mengambil fotomu dan helikopter itu. Semua orang kagum saat helikopter lepas landas. Tetapi tidak ada yang tahu kemana helikopter itu pergi. Benar. Helikopter itu datang untuk menjemput Sean dan yang lainnya. Wush, wosh. Embusan angin datang dan membuat gaun merah Cynthia terus berkibar hingga hampir tertiup angin. Sementara, Julius tidak bisa membuka matanya sehingga dia menunduk. Dia memang sudah tua. Helikopter ke sini untuk menjemput kita. Ayo kita naik. Setelah Sean selesai berbicara, dia meraih tangan Cynthia dan melangkah ke helikopter. Pergi ke sana menggunakan helikopter. Julius tercengang. Dia tidak hanya kagum pada cara mereka masuk yang sudah diatur oleh Sean. Di sisi lain, dia juga memiliki beberapa kekhawatiran. Itu karena helikopter tersebut tidak mendarat, jadi membutuhkan kekuatan fisik untuk menaikinya. Sean dan Cynthia sama-sama muda dan mereka berdua bisa melakukan seni bela diri, jadi mereka bisa naik dengan mudah. Sementara, Julius adalah pria tua berusia 50 tahun. Ketika Julius memanjat, dia terlihat sangat menyedihkan. "Presdir Julius, apa Anda butuh saya tarik? Ini semua memang sengaja dirancang Sean." Dia memang ingin menggunakan cara ini untuk menunjukkan bahwa Sean memiliki keunggulan dibanding Julius. Dia masih muda. Memangnya kenapa jika kamu punya uang? Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kamu lakukan. Begitu pikir Sean. Setelah Julius naik dengan menyedihkan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pukul 8. Helikopter mendarat di landasan atas kapal pesiar tepat waktu. Ketiganya berjalan keluar dari helikopter dan menatap kapal pesiar mewah yang ada di depan mereka. Sean memandang Julius dan berkata, "Presdir Julius, bagaimana? Saya sangat tepat waktu, kan?" Kata Cynthia. "Anda tidak suka kapal pesiar yang saya sewa. Bagaimana kalau Anda berkeliling dulu dan melihat-lihat kapal pesiar itu? Jika menurut Anda itu tidak bagus dan tidak cocok dengan level Anda, mari kita pilih tempat lain." Kapal pesiar ini dipenuhi kemewahan. Ini adalah kemewahan yang belum pernah Julius lihat sebelumnya. Tentu saja dia tidak mungkin tidak menyukainya. Julius memandang Sean dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa menyewanya?" Kapal pesiar ini sangat terlihat seperti kapal milik Bill Gates yang hanya ada satu-satunya di dunia. Setelah Cynthia mendengarnya, dia juga terkejut. Ternyata Sean meminjam kapal pesiar dari Bill Gates. Sean tersenyum dan menjawab, "Benar. Kapal ini memang miliknya. Dia kebetulan sedang berlibur dengan keluarganya di sebuah pulau di dekat sini. Mereka sedang tidak membutuhkan kapal pesiar ini untuk 2 hari ke depan. Jadi mereka meminjamkannya kepadaku." "Kamu kenal Bill Gates? Bagaimana kamu bisa kenal Bill Gates?" Julius terus bertanya.
Sementara, Sean sama sekali tidak perlu menjawab pertanyaannya ini. Tiba-tiba Cynthia melihat kolam tanpa batas di geladak bawah dan terdapat tangga batu di depan kolam renang yang gemericik seperti air terjun kecil. Cynthia meraih tangan Sean dengan penuh semangat dan berkata, "Sean, aku ingin mengambil foto di kolam renang." "Oke, biar aku fotokan." Sean dan Cynthia berjalan bergandengan tangan dan meninggalkan Julius, seorang pria tua, di landasan. Amarah Julius pun meledak. Ini bukan apa yang aku bayangkan. 92. Iri hati Gianna. Julius adalah pria tua yang licik. Setelah bertahun-tahun bertarung di masyarakat, berurusan dengan bocah seperti Sean hanyalah masalah kecil. Sebenarnya ada hal yang tidak diketahui oleh Cynthia. Setelah Cynthia meninggalkan Julius, Julius yang tidak tahan merasa kesepian pun lagi-lagi memelihara seorang mahasiswi cantik. Sementara, mahasiswi itu sudah punya pacar. Jadi Julius yang memiliki banyak pengalaman pun mengundang pacar gadis itu. Singkatnya, Julius mengundang bocah yang berasal dari keluarga biasa untuk dipermalukan dan menyerahkan gadis itu secara sukarela. Jadi, di mata Julius, Sean seperti anak laki-laki itu, yang akan segera tertekan oleh Julius. Sekarang, situasinya justru sebaliknya. Cynthia pergi ke kolam renang dengan begitu kegirangan dan melihat ke depan dengan terkejut sambil berseru, "Wow! Desain di sini sangat indah. Jika warna kolam renangnya bisa seperti laut, efek visualnya akan lebih bagus. Ini mudah. Kalau kamu ingin melihat laut di kapal pesiar, kita kembalikan kapal pesiar ini ke tempat Bill Gates berada. Lalu pulang dengan naik helikopter," kata Sean sambil tersenyum. Cynthia tersenyum bahagia. Dia segera melepas sepatu hak tingginya dan berjalan menaiki tangga batu. "Sean, bisakah kamu mengambil foto untukku?" "Foto dari belakang saja," pinta Cynthia. "Oke." Sean mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto punggung Cynthia. Cynthia menarik rambut panjangnya yang indah ke satu sisi, lalu memegang rok panjang di kedua tangan sehingga memperlihatkan kaki putih lencirnya. Sosok menawan dan bagian belakang tubuhnya ini membuat Sean dan Julius sangat terpesona. "Cynthia." Julius menatap kosong pada Cynthia yang menunjukkan berbagai pose saat difoto dan menelan ludah. Lagi-lagi, dia teringat akan 3 tahun itu, ketika Cynthia adalah miliknya. Hanya saja, saat itu Cynthia hanyalah seorang gadis kecil yang sama sekali tidak feminin dan dewasa seperti sekarang. Diam-diam Julius bersumpah di dalam hatinya, "Aku harus mendapatkannya lagi. Cynthia milikku." Sementara, saat ini tidak hanya Sean dan Julius yang menatap Cynthia, tetapi para turis juga. Beberapa orang bahkan sampai mengambil teropong. Ya Tuhan, ada seorang wanita muda yang sangat cantik di kapal dan juga seorang laki-laki yang memotretnya. Di belakangnya ada seorang laki-laki tua yang mungkin adalah ayah dari wanita muda itu. Keluarga ini benar-benar kaya raya. Berikan teropongnya padaku. Aku juga mau lihat. Dalam sekejap, terjadi keramaian di area dermaga. "Lihat. Lihat. Suami idaman juga datang ke sini. Bukankah itu Tuan Muda Martin si konglomerat kaya? Dia juga datang rupanya. Kenapa orang-orang terkaya di seluruh negeri bisa ada di sini?" Tanda seru. "Haha. Sepertinya Tuan Muda terkaya di Indonesia bukan mereka, tapi laki-laki muda yang ada di kapal pesiar. Lihat saja pandangan mata mereka. Mereka saja bahkan terlihat iri." Kapal pesiar super mewah senilai 9 triliun tiba-tiba muncul di Banten. Tentu saja ini menarik perhatian banyak pria dan wanita rupawan yang kaya raya. Pada saat ini, Gianna yang berada di Emerald Ville juga melihat kapal pesiar melalui Instagram. "Wow, Yoga. Cepat lihat ini. Ada kapal pesiar nomor 1 di dunia senilai 9 triliun di dermaga. Indah sekali. Cepat bawa aku ke sana." Gianna adalah seorang wanita yang sombong.
Kapal pesiar mewah nomor satu di dunia muncul di Banten dan dia juga tidak melakukan apa-apa di rumah. Jadi tentu saja dia pasti akan pergi ke sana untuk melihat. Benarkah? Yoga melihatnya dan juga tertarik. Bukankah ini kapal pesiar orang terkaya di dunia? Apa jangan-jangan Bill Gates datang ke Banten? Giana bertanya. Yoga, apa keluarga Liono kalian berteman dengan Bill Gates? Yoga tersenyum canggung. Bagaimana mungkin kami memiliki kesempatan untuk bisa mengenal keluarga Bill Gates? Giana sedikit kecewa. Hanya saja, keluarga Bill Gates adalah keluarga top dunia. Sementara keluarga Liono bahkan tidak termasuk dalam 10 besar di Indonesia. Tidak mengherankan jika mereka tidak saling mengenal. Cepat bawa aku ke sana. Aku ingin melihat-lihat, pinta Giana. Yoga mengangguk dan menyetujuinya. Baiklah. Aku akan menghubungi pengawal dan menyuruhnya untuk menjemput kita. Giana yang sudah tidak sabar pun berkata, untuk apa masih mencari pengawal? Kita hanya pergi ke dermaga saja. Bintang kecil yang kamu pelihara itu tidak mungkin memiliki begitu banyak penggemar. Tenang saja. Sebelumnya tangan Yoga disayat oleh penggemar Magi di pesta pernikahan. Jadi sekarang dia harus memiliki pengawal setiap saat. Apalagi saat keluar. Dia bahkan sampai bermimpi dibunuh oleh penggemar Magi. Balas dendam Sean sebelumnya membuat Yoga sangat tidak nyaman akhir-akhir ini. Baiklah. Yoga tidak punya pilihan selain menggunakan tangannya yang terluka untuk mengantar Giana ke sana. Di kapal pesiar Aqua, Julius berdiri tercengang selama beberapa menit. Akhirnya Julius tidak tahan lagi dan bertanya, apa kita jadi makan? Jika kalian sangat suka berfoto, kita buat janji lain kali saja. Cynthia segera mengenakan sepatunya dan berkata, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri untuk berfoto ketika melihat tempat seindah ini. Bagaimana kalau kita pergi makan saja sekarang? Cynthia menatap Sean. Sean mengangguk dan membawa mereka ke restoran di lantai bawah. Restoran di kapal pesiar ini juga sangat mewah. Melalui jendela, para tamu dapat melihat pemandangan indah di sekitar dermaga. Segera setelah mereka duduk, seorang pelayan berkewarganegaraan asing mendekat sambil membawa menu dan bertanya dalam bahasa Inggris aksen Amerika asli. Tuan, Nyonya, ingin pesan apa? Bahasa Inggris Julius pada awalnya tidak terlalu bagus karena orang-orang di zamannya tidak memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri. Jadi, bahasa Inggrisnya sendiri pun sangat buruk. Namun, setelah kaya raya, Julius secara khusus menyewa seorang guru privat dan sering pergi ke luar negeri untuk menghadiri berbagai acara internasional selama beberapa tahun ini. Karenanya, bahasa Inggris Julius kini lumayan bisa dimengerti. Setidaknya untuk memesan makanan tidak akan ada masalah. Julius tidak lebih dulu memesan, tetapi bertanya dalam bahasa Inggris. Apa kalian pelayan yang dipekerjakan oleh Tuan Bill Gates? Pelayan berkewarganegaraan asing itu tersenyum dan mengangguk. Benar. Kami datang bersama Tuan Bill Gates dari Amerika Serikat. Semua awak kapal adalah orang Amerika. Julius kembali bertanya, apakah Tuan Bill Gates tidak datang ke sini? Kenapa dia mengendarai kapal pesiar sampai ke Banten? Dari pertanyaannya, Julius terdengar ingin mencari tahu bagaimana Sean mendapatkan kapal pesiar ini melalui seorang pelayan berkewarganegaraan asing. Mungkin saja Tuan Bill Gates awalnya memang berencana untuk membawa kapal pesiar itu, tetapi Sean hanya menyuap para kru. Jika tidak, seorang kurir pengantar paket tidak akan bisa menyewa Aqua untuk 1 malam. Pelayan kulit putih menjawab, Tuan Bill Gates dan putrinya sama-sama sedang berada di tempat lain. Beliau takut mengganggu pesta makan malam Tuan Sean dan teman-temannya. Jadi beliau tidak datang ke sini. Setelah mengatakannya, pelayan berkewarganegaraan asing itu menoleh dan menatap Sean. Lalu berkata, tapi, Tuan Bill Gates meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa beliau benar-benar ingin bertemu dengan Anda.
Begitu juga dengan putri beliau. Sesudah mendengarnya, Julius sontak terkejut bukan main. Sean begitu dihormati sampai seperti itu. Julius bingung. Seolah-olah sedang berada di kapal bajak laut. Dia merasa sangat tidak nyaman dan memesan makanan secara asal. Setelah beberapa saat, pelayan menuangkan anggur. Sean mengambil gelasnya dan menatap Julius sambil berkata, "Presdir Julius, terima kasih telah membantu Cynthia dan saya untuk berdamai dengan keluarga Liono. Mari, saya akan bersulang untuk Anda." Raut wajah Julius tampak tidak enak dilihat dan dia tidak mengangkat gelasnya sama sekali. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.